kasih Tuhan berkati ya. Kita akan masuk di dalam firman Allah. Kita sekali lagi masuk dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami telah menikmati pujian yang begitu luar biasa. Tuhan berkati hamba-hambamu yang telah melayani dalam musik dan juga berkati Pak Randy yang sudah memimpin kami. Berkati setiap kami yang hadir, kuasai hati dan pikiran kami. Biar kami semuanya datang mendengarkan, fokus kepada firman-Mu dan pulang dengan kemenangan. Dalam nama Yesus Kristus urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Biar kuasa Tuhan dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan. Oh Yesusku, Rajaku, Allahku, urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang terbaru. Dalam nama Yesus kami alaskan doa sembahyang ini. Amin. Saudaraku sekalian, hari ini temanya ialah pembaharuan budi. Yang diambil tetap di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Ya. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik. Mana yang baik, perhatikan mana yang baik dan apalagi dikatakan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah saudaraku sekalian, kenapa dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini? Ayat kedua ini berhubungan langsung dengan ayat ke-1, jawaban dari ayat ke-1 ya. Ayat ke-1 telah dibahas oleh Bapak Dennis minggu pertama dan kemudian minggu kedua oleh Bapak Gembala kita. Di sana dikatakan persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Caranya yaitu sambung ke ayat kedua. Janganlah caranya untuk kudus, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Saya mau coba semuanya kaki di bawah dan hentakkan dengan sama-sama waktu saya ngomong 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oh belum makan. Sekali lagi hentakkan 1, 2, 3. Ya lumayan lah. Aman Pak Lukas Cik Maria karena belum makan hentakannya lemah. Enggak akan jebol. Saya bilang hentakan karena berarti saudara semuanya masih napak ke bumi. Berarti saudara masih ada di dalam dunia ini, benar? Saudara masih ada di dalam dunia ini. Tapi dikatakan jangan serupa dengan dunia ini. Kita ada dalam dunia tapi tidak boleh serupa. Kenapa? Kita lihat 2 Korintus 10 ayat yang 2 Korintus 10 ayat ketiga dikatakan memang kita masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara kita semua masih hidup dalam dunia ini, tapi kita tidak berjuang secara duniawi. Kenapa? Walaupun kita hidup di dunia ini, tapi bukan berarti dunia boleh masuk ke dalam kehidupan kita. Amin. Kita masih hidup dalam dunia ini, tapi bukan berarti dunia boleh masuk ke dalam kehidupan kita. Itu yang Yesus mau. Makanya dia katakan berubahlah oleh pembaharuan. Berubahlah, jangan sama. Karena Allah tidak berkehendaki kita sama dengan dunia ini. Saya kasih contoh yang paling gampang. Ikan di laut. Ikan di laut, lautnya air asin. Saya mau bertanya saudara yang suka makan ikan laut. Dagingnya asin atau tawar? Gimana orang Sumatera? Tawar. Walaupun ikan hidup di laut air asin, tapi air asin tidak merubah rasanya. Air asin tidak mempengaruhi rasa dagingnya. Dagingnya tetap enak bisa nikmati. Kalau Bapak ngomong asin itu adalah ikan asin. Ikan bisa diasinkan kalau ikannya mati. Kalau ikannya hidup jangan harap bisa diasinkan. Dia bisa diasinkan karena ikannya mati. Lalu diproses menjadi ikan asin. Demikian kita hidup.
Anak-anak Tuhan yang hidup di dalam dunia ini. Walaupun kita dalam dunia, tapi dunia tidak bisa masuk dalam kehidupan kita. Selama rohani kita masih hidup. Kalau dunia bisa masuk ke dalam kehidupan kita, artinya rohani saudara sudah mati. Suaranya kecil banget. Kalau dunia sampai mempengaruhi hidup kita, artinya rohani saudara sudah betul. 100 buat saudara. Ya, ikan tuh sekali lagi Pak enak. Kita orang Sumatera. Saya dari kecil makan ikan laut. Ikan laut di sini banyak yang tidak ada. Di sana lebih banyak. Ya, di sana kami ada ikan tongkang he, lomek he, ya. Terus apalagi banyak ya, pekhak. Banyak nama macam-macam yang sini tidak ada. Saya begitu rindu, saya bilang ke koko saya rindu dengan ikan tongkang he. Enggak ada di Bogor juga katanya. Kalau mau makan tongkang he harus pulang ke Kuala Tungkal katanya. Hanya ada di sana. Pokhak apalagi. Pokhak tuh manis banget. Waduh kalau makan pokhak saya itu mertua lewat tidak kelihatan. Karena memang saya tidak punya mertua. Ya enaknya luar biasa. Tapi tidak ada. Pokhak tuh hanya ada di Kuala Tungkal. Nah saudaraku sekalian, jadi hidup kita tidak terpengaruh oleh dunia ini. Lalu kembali kepada tema pembaharuan budi. Roma 12 ayat yang kedua, kembali kepada Roma. Tadi saya sudah katakan tidak boleh serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Akal budimu, pikiranmu, itu tema hari ini. Pembaharuan pikiran. Jadi pikiran kita harus dirubah. Kenapa pola pikiran kita harus dirubah? Kenapa? Karena pikiran ini sangat penting. Perannya sangat penting dalam kehidupan kita. Pikiran ini yang menentukan sikap, tindakan kita dan tujuan hidup kita. Iblis tahu. Iblis tahu bahwa pikiran itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu sasaran pertama yang iblis serang adalah pikiran manusia. Iblis tahu kalau dia bisa menguasai dan mengendalikan pikiran manusia, maka seluruh kehidupan manusia dapat dia kuasai. Jadi dia serang pikiran manusia. Jadi poin pertama saya katakan, pikiran adalah medan peperangan. Sering saudara dengarkan? Pikiran adalah medan peperangan. Kenapa? Karena di dalam otak yang kecil ini, dalam pikiran kita ini, di sini tiap hari terjadi peperangan, pertempuran antara keinginan daging dengan keinginan Allah. Kita berperang di dalam otak ini. Dan saudara tahu nggak? Bahwa di dalam pikiran inilah pusat rencana segala kejahatan. Kita buka Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas bukan yang di bawah. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Dan dikatakan ayat kedua, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Jadi iblis tahu bahwa kalau kita pikirkan perkara-perkara di bumi, maka kita tidak pernah bisa memikirkan perkara yang di atas. Kita tidak pernah memikirkan bahwa Allah sudah bangkit bagi kita. Oleh sebab itu dia serang pikiran kita. Saya katakan pikiran ini pusat dari segala strategi, siasat, apalagi strategi, siasat, rencana-rencana kejahatan ada dalam pikiran ini. Ya, orang yang merencanakan sesuatu mulai dari pikiran dia merencanakannya. Jadi kelihatannya pikiran luar biasa dahsyatnya, jahatnya, liciknya. Saya kasih contoh yang paling gampang, Daud. Kenapa saya ambil contoh Daud? Karena contoh Daud saudara semuanya sudah hafal. Ya, anak sekolah minggu juga sudah hafal. Jadi lebih gampang saya memberi contoh Daud supaya saudara sudah tahu apa yang terjadi dengan Daud.
Kalau saya pakai contoh Hagai, Omas, atau Obaja, pusing, nggak kenal kan. Jadi saya pakai contoh Daud. Daud, waktu dia lagi santai ada di atas soto rumah. Dia jalan-jalan di atas soto rumah. Dari soto rumah dia melihat apa? Seorang wanita yang cantik, yang elok, namanya Betseba. Ya, tapi waktu itu dia belum tahu namanya, Bu. Dia cuma taunya itu perempuan itu cantik, elok. Wah, pikirannya mulai berkecamuk, mulai membayangkan. Dia bayangkan, wow, wanita itu mulusnya, seksinya, indahnya. Wow, luar biasa kalau saya bisa dapatkan wanita itu. Mulai berpikir. Dari pikiran inilah timbul niatnya melakukan sesuatu. Makanya hati-hati bapak-bapak, saudara yang belum nikah. Kalau lihat wanita jangan membayangkan. Sebab pikiran bisa menembus pakaian. Dengan pikiran dia bisa menembus. Wow, betapa eloknya badan si A, si B, dan C. Jangan bayangkan ya, jangan saya ngomong langsung lagi bayangkan ya. Bayangkan aja istri sendiri. Ya, walaupun tua, walaupun keriput, tetap istri lebih baik. Ya, jadi waktu dia membayangkan indahnya, seksinya, mulusnya, enaknya, nikmatnya, timbul niatnya. Dia panggil pegawainya, hai, coba lihat siapa perempuan itu. Pegawainya bilang, itu adalah Betseba, istri Uria. Jadi sudah ditekankan, istri Uria. Artinya Betseba sudah punya suami. Tapi dia tidak takut tuh. Pikirannya lagi membayangkan yang nikmat-nikmat. Jadi dia bilang ke pegawainya, panggil dia ke sini. Langkah yang diambil, panggil ke sini untuk ngobrol. Kongko. Enggak ada kerjaan santai. Gitu? Enggak. Dia panggil ke sini dan dia tidur dengan Betseba. Itu sudah pelanggaran pertama. Tidurin istri orang. Jangan mau ya. Istri orang bekas jangan mau. Nah, dia tidur dengan Betseba, itu sudah dosa. Lalu sesudah dia mendengar kabar bahwa Betseba hamil, timbul ketakutannya. Aduh, takut gimana kalau ketahuan. Rencanain lagi dalam pikiran, panggil Uria pulang dari medan peperangan. Lalu dia suruh Uria untuk minum dan pulang ke rumah tidur dengan istri. Tapi Uria adalah seorang prajurit yang setia. Dia berkata, oh saya tidak mau melakukan hal itu. Tuanku, teman-temanku lagi di medan peperangan. Masa saya boleh enak-enak tidur dengan istri saya pulang ke rumah? Enggak, dia tidur di depan istana bersama dengan hamba-hamba yang lain. Luar biasa. Daud ketika mengetahui, wah rencana pertama gagal. Dia panggil lagi, Uria datang makan dan minum supaya dia mabuk. Suruh dia pulang. Enggak mau pulang, tetap aja tidur di istana. Akhirnya dia pikir lagi, gawat ini. Enggak mau pulang terus nanti ketahuan itu anaknya bukan anak dia. Timbul strategi, siasat, kelicikan. Susun lagi rencana. Taruh Uria di depan. Bunuh. Jahat gak? Sudah tidurin istri orang, bunuh lagi suami orang. Ya, itulah manusia. Itulah pikiran. Dia bunuh Uria. Tapi firman Allah berkata apa? Nathan datang kepada Daud, menegur Daud. Bahwa engkau telah berdosa dan menghina aku, kata Allah. Dan pedang tidak akan lepas dari keturunanmu. Akibat perbuatan Daud, 4 orang anaknya mati. Saudara tahu anaknya 4 mati. Anaknya Betseba yang baru lahir, lalu Amnon ya yang memperkosa adiknya sendiri, Absalom, lalu yang terakhir Adonia. Dia 4 orang anaknya mati akibat perbuatannya membunuh Uria, prajurit yang setia. Saudaraku sekalian, kita sekarang tahu betapa jahatnya pikiran ini. Oleh sebab itu jangan sekali-kali kita merasa bahwa pikiran ini hanya biasa saja. Pikiran ini dahsyat, bisa menyimpan, bisa membuat strategi. Saudara tahu waktu saya
baru-baru ini kan kebakaran di mana-mana ya. Kebakaran di California, kemudian kebakaran pabrik terbesar baterai, lalu kebakaran Glodok Plaza. Waktu saya melihat kebakaran itu, saya terus terang enggak berani membuka kebakarannya, tapi saya hanya baca sekilas kebakaran. Sebab kebakaran itu membangkitkan memori saya. Membangkitkan memori saya 60 tahun yang lalu ketika saya berumur 6 atau 7 tahun. Kampung saya Kuala Tungkal kebakaran. Rumah kami itu di pinggir sungai. Ini sungai, ini rumah sederet. Nah, sederet orang-orang, sederet ini pusat lah Jalan Asia. Tapi hanya sederet itu. Rumah dari kayu, genteng dari seng. Malam itu tahun 65 gitulah kebakaran terjadi. Di sana nggak ada pemadam kebakaran. Kalau terbakar maka tunggu dia berhenti sendiri sampai ujung ada rumah berhenti sendiri. Walaupun belakang sungai. Siapa yang bisa ngangkat air untuk siram? Soalnya kayu cepat banget. Saya ingat malam hari itu. Kami sekeluarga lari. Itu pertama kali dalam hidup saya. Kami lari. Saya nangis terus sama papa saya dimarah. Tiam, menang kau. Ditarik lari. Larinya kemana saudara? Saking takutnya orang tua saya, orang sekampung itu semua barengan kompak lari bersama karena takut. Lari ke dalam daratan yang jauh dan saya masih ingat waktu lari saya lihat ke belakang itu seng rumah tuh terbang karena malam itu anginnya kenceng, sengnya terbang. Jadi saking takut dikejar oleh seng, padahal jauh. Jadi kita lari terus sampai ke darat. Sudah sampai ke darat, badan basah, kedinginan. Itu darat nggak ada orang lagi. Sesudah pagi baru pada sadar, oh kita udah lari sampai ke darat. Padahal di darat sana, di dalam hutan itu banyak binatang. Kembali lagi yuk, kembali semua ke tempat penampungan. Jadi kami ditampung. Saya ingat sampai sekarang. Pikiran kita yang kecil ini, itu menyimpan memori apa yang sudah terjadi. Ya, kampung kami rata dengan tanah. Kemudian bangun lagi, kebakaran kedua terjadi, akhirnya papa saya ambil keputusan pindah. Dan sekarang kampung kami dibangun dengan dasar fondasi beton, dulu mah kayu. Nah, saudaraku sekalian, pikiran ini mau maupun tidak mau itu tersimpan segala memori. Pikiran ini yang kelihatan kecil bisa menyimpan kebencian, menyimpan segala hal yang negatif, menyimpan segalanya yang namanya dendam. Jadi pikiran ini sangat dahsyat. Oleh sebab itu firman Allah katakan apa? Tadi yang pertama, pikiran adalah medan peperangan. Kadang bisa kalah, kadang bisa menang. Daud bisa memenangkan Goliat dengan sebutir batu. Tapi dia kalah oleh seorang wanita. Dahsyat enggak wanita? Jangan pandang enteng wanita. Kecil-kecil lemah-lemah bisa menguasai laki-laki. Bisa menggelitik hati laki-laki. Hati-hati. Daud kalah dengan seorang wanita. Makanya ada pepatah. Di balik keberhasilan seorang suami ada peran seorang istri di belakangnya. Tapi di balik kerusakan, kebangkrutan, kehancuran rumah tangga juga ada peran seorang istri yang telah berbuat selingkuh sehingga terjadi keretakan rumah tangga. Jadi wanita itu bisa menghancurkan, bisa membangun. Dahsyat enggak? Hebat wanita. Wanita dahsyat. Senyum-senyum yang wanita. Makanya laki-laki hati-hati. Cari istri itu hati-hati. Kalau enggak bisa menyesal seumur hidup. Kenapa menyesal? Karena anak Tuhan gak boleh cerai. Kalau boleh cerai pasti suami saya bilang, aduh pusing saya punya istri kayak Eeng. Pengen pisah tapi mau tuker tambah juga gak ada. Ya, cuman satu gak bisa tuker tambah. Jadi terima nasib aja. Nah itu yang pertama, sekarang kita masuk poin kedua. Poin kedua kita lihat kembali ke Roma 12 ayat 2.
Dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi akal pikiran kita harus berubah sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik. Di sini saya mau tekankan apa yang baik dan benar. Jadi poin kedua, pikirkanlah hal-hal yang baik dan benar. Kalau kita berpikir benar, hidup kita jadi benar, jalan kita jadi benar. Tapi kalau kita berpikir tidak benar, kita berpikir salah, maka hidup kita menjadi salah. Benar? Jadi pikiran ini menentukan langkah saudara, tujuan hidup saudara. Kalau saudara punya sudut pandang yang benar, maka saudara akan melihat hal-hal yang baik dalam keadaan yang tidak baik. Saudara punya pandangan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara bisa melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dalam keadaan hidup kita yang tidak baik. Contoh, saya ambil yang gampang yang saudara hafal, yaitu Ayub. Ayub saudara hafal? Keadaan Ayub baik nggak? Hah? Cuman geleng-geleng kepala. Keadaan Ayub baik nggak? Sangat tidak baik. Kenapa sangat tidak baik? Karena keluarganya hancur, anaknya mati, hartanya habis, istrinya suruh dia kutuk Allah dan mati. Coba seorang istri harusnya kasihan dan merawat suaminya ini, dia berkata, kutuklah Allahmu, mati saja kau. Ada uang, abang disayang. Begitu abangnya hancur, dia langsung buang abangnya. Matilah kau. Begitu jahatnya istrinya. Hidup Ayub tidak baik. Hancur. Badannya hancur. Gatalnya luar biasa sampai garuk pakai beling. Siapa di sini yang pernah garuk pakai beling? Kau belum pernah, pulang coba garuk. Rasanya gimana? Wow, hancur. Tapi satu hal yang luar biasa. Ayub bisa melihat hal-hal yang baik dalam keadaan yang tidak baik. Dia berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia melihat hal yang baik. Lalu dia berkata apa lagi? Datang tidak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa. Saya sering katakan dalam bahasa Mandarin bahwa sen pu tai lai, se pu tai qi. Datang gak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa. Jadi dia tidak merasa terikat dengan hartanya. Hartanya hilang, itu kan milik Tuhan. Itu Tuhan berikan pinjaman selagi masih di dunia. Jadi dia gak marah. Istrinya ngomong gitu, langsung dia berkata, kamu kayak perempuan gila. Pernah gak di sini istrinya dimarahin oleh suami, kamu kayak perempuan gila? Kalau pernah, tojos pasti suaminya. Perempuan gila, enak aja. Nah itu, saking jahatnya istrinya sampai Ayub berkata, kamu bicara kayak orang perempuan gila, maunya yang baik, gak mau yang buruk. Ayub tidak. Hal yang terburuk, hidupnya terburuk, dia tetap melihat bahwa Allah itu baik. Dia tetap memuji Allah sampai akhirnya dia berkata, bukan dari kata orang, tapi karena mataku melihat Allah itu dahsyat, Allah itu baik. Maka Allah memberkati dia, memulihkan dia, memberkati dia dengan luar biasa. Amin. Jadi saudaraku sekalian, dalam keadaan yang tidak baik, bisa nggak saudara katakan Allah baik? Bisa? Suaranya kecil. Coba kita praktekkan. Gitu saya 3, saudara katakan Allah baik. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. Karena saudara yang berkata, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan buat saudara. Amin. Ayub memegang perkataan bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala hal, baik hal buruk maupun hal baik, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara. Katakan amin. Mendatangkan kebaikan bagi saudara. Yang amin cuma sedikit. Mau terima yang baik? Tuhan akan mengangkat saudara jadi kepala dan bukan ekor. Amin. Kalau dengar gitu pada semangat. Tuhan akan memberkati engkau dengan
berlimpah-limpah, amin. Luar biasa. Nah, itu poin kedua, yaitu pikirkan hal yang baik dan benar. Kita masuk poin ketiga. Poin yang ketiga yaitu kita masuk kepada hal yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, ya. Saudaraku sekalian, pada poin ketiga ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah benar-benar tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu berpikir bahwa Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tidak pernah melepaskan kita dari segala hal, pikiran, dan Allah mau kita seperti Kristus, memiliki pikiran Kristus, ya. Jangan hanya kita memiliki pikiran kita sendiri, tapi milikilah pikiran Kristus. Tadi yang pertama, pikiran adalah medan peperangan. Yang kedua, pikirkanlah hal yang baik dan benar. Dan yang ketiga ialah miliki pikiran Kristus. Kenapa kita harus memiliki pikiran Kristus? Coba buka Filipi pasal yang ke-4 ayat 8. Jadi akhirnya saudaraku sekalian, saudaraku semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Pertanyaan saya, apakah saudara tiap hari memikirkan hal-hal ini? Yang mulia, adil, suci, semua yang manis, yang sedap didengar, pikirkan gak tiap hari? Enggak, ada yang jawab begitu jujur banget. Emang benar. Pikiran adalah medan pertempuran. Pembaharuan pikiran tidak bisa terjadi dalam satu hari. Pembaharuan pikiran tidak bisa terjadi 1 minggu 1 kali datang ke gereja dengar firman Tuhan. Begitu dengar firman Tuhan semangat. Hari Senin, Selasa, Rabu lupa lagi. Bahkan di dalam gereja aja yang seminggu sekali banyak yang ngantuk. Banyak yang tidak konsen. Jadi pembaharuan pikiran yang Allah inginkan ialah tiap hari, tiap saat, tiap detik. Karena kita masih hidup di dalam dunia. Allah mau kita memiliki pikiran Kristus. Allah mau kita memikirkan bagaimana Allah itu begitu baik sudah menolong kita. Orang yang memiliki pikiran Kristus tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan dendam, ya. Tapi berapa banyak orang yang saat ini kalau ditanya, kenapa kamu benci ke orang itu? Maka dia akan berkata, wow, dia dulu sudah buat kesalahan kepada saya. Seumur hidup sampai mati pun saya tidak akan melupakannya. Sampai mati pun saya tidak mau kenal dia. Demikian dahsyatnya hatinya manusia. Manusia lupa. Manusia gampang melupakan kebaikan orang. Kalau ada yang berbuat baik sebentar sudah dilupakan. Tapi manusia sulit melupakan kesalahan orang. Kebaikan orang dia lupakan, tapi kesalahan orang dia tidak bisa melupakan. Firman Allah, pikiran Kristus tidak berkata bahwa kita melupakan pikiran. Tidak. Kita melupakan masa lalu, tidak. Tapi Allah mau kita mengampuni, bukan melupakan. Kalau melupakan orang amnesia, orang pikun. Kita tidak bisa melupakan masa lalu kita. Kita tidak bisa melupakan kejadian-kejadian itu. Tapi kita belajar mengampuni. Karena itu pikiran Kristus. Ya, kalau orang dunia berkata apa? Balaslah kejahatan dengan kejahatan. Tapi pikiran Kristus berkata apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau orang dunia berkata, saya sendiri sudah pas-pasan. Masa saya harus memberi? Tapi firman Allah katakan apa? Pikiran Kristus katakan apa? Berilah, maka kamu akan diberi. Jadi pikiran dunia sama pikiran Kristus selalu berlawanan.
Oleh sebab itu saudaraku sekalian, miliki pikiran Kristus. Jangan miliki pikiran dunia. Pikiran dunia akan membawa kita kepada kebinasaan. Tapi pikiran Kristus membawa kita kepada pemulihan. Menghantarkan kita kepada masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Yang Allah mau ialah miliki pikiran Kristus. Coba kita lihat yang terakhir. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, hidup kita yang bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus memiliki pikiran Kristus karena perasaan Kristus selalu mengasihi. Jadi saudaraku sekalian, kalau saudara memiliki pikiran dan perasaan Kristus, saudara di Berea bisa saling mengasihi. Jangan cuek saja. Kita ada dalam rumah Allah Berea. Jadi Berea adalah rumah kita. Haruslah kita bersatu. Karena dengan bersatu kita kuat. Tapi kalau kita tidak bersatu, kita cerai maka kawin lagi. Kawin lagi dengan apa? Dengan gereja lain. Banyak yang gitu. Pecah gereja. Sakit hati dengan gereja, pergi dah dia, cerai dengan Berea, kawin dengan gereja lain. Jadi kita tetap bersatu, perhatikan satu dengan lain. Kalau ada yang tidak keperhatian, maka jangan marah. Kalau lagi salam keluar, misalkan Cik Maria lupa senyum, jangan marah. Pikirlah yang baik, yang positif bahwa Cik Maria lagi sakit gigi, nggak bisa senyum. Kalau lihat Pak Lukas serius banget, saya jadi gugup. Kalau lihat Pak Lukas senyum terus, ketawa terus, wih cakepnya luar biasa. Mulai senyum. Ya, jadi saudaraku sekalian, yang Tuhan mau ialah miliki pikiran, perasaan seperti Kristus. Pinter, saya lupa bawa angpau Pak, kalau bawa mana. Oke, saya tidak perpanjang, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berkata, saya mau memiliki pikiran Kristus karena itulah yang dikehendaki Allah. Oh haleluya. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami boleh menikmati kebaktian pada pagi hari ini. Hamba menyampaikannya dengan sederhana, tapi Roh Kudus yang akan meneruskannya, yang akan memberkati. Sehingga kami semuanya boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Biar kami memiliki pikiran Kristus yang berkenan, yang selaras dengan firman-Mu, yang selaras dengan keinginan Tuhan, yang selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa untuk semua yang hadir. Biar semuanya boleh pulang dengan sukacita. Terima kasih dalam nama Yesus hamba alaskan doa sembahyang ini. Amin.